Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesehatan kepada kita semua hingga akhirnya kita kembali bertemu di semester 2 ini. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat bertemu kembali di semester 2 untuk mata pelajaran tata laksana perikanan yang bertanggung jawab. Pada kesempatan ini saya sampaikan juga kepada anak-anak sekalian agar senantiasa menjaga kondisi pada masa pandemi ini, yaitu COVID-19. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi yang saya akan bawakan pada kesempatan kali ini yaitu tentang CCRF. Jadi nanti saya akan membahas apa itu CCRF dan apa latar belakang daripada CCRF. Jadi CCRF itu kepanjangan daripada Code of Conduct for Responsible Fisheries, ya. Lanjut kita masuk ke pengertian. Jadi CCRF yaitu tata laksana asas dan standar internasional mengenai pola perilaku praktek yang bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya perikanan. Jadi kita ketahui anak-anakku sekalian bahwa di dunia ini memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Jadi baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Salah satu sumber daya yang paling besar adalah sumber daya kelautan, ya. Khususnya perikanan. Semua diciptakan Tuhan sumber daya tersebut untuk dimanfaatkan untuk kepentingan kita sebagai manusia. Namun kita ketahui bahwa dewasa ini banyak sekali kegiatan eksploitasi yang dilakukan namun tidak dikelola secara baik, sehingga akhirnya berdampak pada berbagai hal, misalnya kerusakan lingkungan, punahnya organisme dan lain sebagainya. Olehnya itu pada konferensi Komite on Fisheries KOPI yang ke-28 yang dilaksanakan oleh FAO di Roma pada tanggal 31 Oktober 1995, maka dibuatlah CCRF ini. Perlu diketahui juga bahwa FAO ini merupakan kepanjangan daripada Food and Agriculture Organization, yaitu organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus untuk menangani masalah pangan. Adapun latar belakang daripada CCRF ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, karena keprihatinan para pakar perikanan terhadap pengelolaan yang semakin tidak terkendali yang mengancam sumber daya perikanan, ya. Jadi dulunya orang menganggap bahwa ikan ini tidak akan habis,
Padahal semakin hari semakin lama sumber daya ini nyatanya semakin berkurang. Olehnya itu melalui CCRF ini nantinya dibuat aturan-aturan bagaimana mengelola ikan. Misalnya bagaimana ikan itu ditangkap, kapan waktunya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengenai masalah isu lingkungan. Kita ketahui khususnya pada bidang penangkapan ikan terkadang terjadi kerusakan lingkungan, ya. Misalnya rusaknya habitat terumbu karang, rusaknya dasar perairan, dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya juga isu yang muncul sehingga CCRF ini dimunculkan atau dibuat, yaitu adanya illegal fishing, ya, dimana selama ini banyak pencurian ikan dan lain sebagainya, ya. Yang menjadi pemikiran juga, kita ketahui bahwa ikan merupakan salah satu sumber pangan bagi penduduk dunia, ya. Bagaimana kita bayangkan kalau tidak ada ikan, ya rasanya kurang lengkaplah dalam konsumsi sehari-hari kita. Selanjutnya juga yang menjadi latar belakang yaitu pengelolaan sumber daya ikan yang tidak berbasis masyarakat. Apa yang dimaksud dengan tidak berbasis masyarakat? Contohnya adanya ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Misalnya nelayannya ada yang terlalu sedikit mendapatkan upah dalam bekerja, sedangkan di sisi lain ada yang terlalu menikmati, ya. Selanjutnya juga latar belakang itu dalam CCRF adanya pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya yang tidak mencakup masalah konservasi, ya. Tidak melihat bagaimana keberlanjutannya, bagaimana sumber daya tersebut dapat dinikmati oleh anak cucu kita, ya. Olehnya itu pada konferensi tersebut didukunglah oleh para pakar untuk senantiasa berusaha mewujudkan keprihatinan tersebut yang dituangkan dalam Kode of Conduct Responsible Fisheries atau CCRF, ya. Kita lihat untuk bidang selanjutnya, kita lihat untuk bidang perikanan, latar belakang sebagaimana yang saya sebutkan tadi pada gambar berikut, ya. Contohnya ini pemboman ikan. Selama ini kita melihat anak sekali terjadi pemboman ikan. Ini kalau tidak diatur, tidak ada ketentuannya, maka akan merajalela. Ini pemboman ikan ini menimbulkan berbagai dampak, ya. Yang pertama dapat membahayakan bagi pembom sendiri. Begitupun juga untuk lingkungan, ya, banyak merusak karang-karang, ya. Selanjutnya nanti akan ditampilkan pada slide berikutnya. Ya, kita lihat ini. Selanjutnya dapat akibat pemboman ikan tersebut misalnya dapat menimbulkan kerusakan habitat, ya. Ini semua yang menjadi keprihatinan para pakar bagaimana memikirkan bahwa sumber daya perikanan nanti ini akan tetap gunakan, kita tetap akan berlanjut
untuk anak-anak cucu kita. Kita lihat ini seperti di gambar, ini adalah karang. Kita ketahui bahwa karang merupakan tempat atau habitat ikan untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya juga isu-isu lain untuk bidang perikanan seperti halnya pemanfaatan zat kimia, ya. Zat kimia untuk sebagai racun untuk ikan biasa, selain meracuni ikan yang besar, biasa membunuh ikan yang kecil sehingga tidak memberikan kesempatan untuk tumbuh. Selanjutnya, kelangsungan hidup organisme. Ya, kita ketahui banyak isu-isu sekarang ini hewan-hewan yang sudah mulai punah masih ditangkap oleh nelayan. Itu semua yang menjadi bahan dalam CCRF tersebut, ya. Mungkin anak-anakku pernah mendengar menangkap hiu dan lain sebagainya yang dilindungi. Ini salah satu contoh hewan yang dilindungi, penyu. Isu-isu lainnya sehingga kode atau CCRF ini menjadi dilaksanakan, termasuk adalah isu sosial tadi yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa di masyarakat ini terjadi ketimpangan sosial dalam pengelolaan sumber daya perikanan, ya. Ada yang terlalu menikmati hasil, padahal dia hanya istilahnya apa ya, dia terlalu memonopoli dalam bidang perdagangan, ya, sebagai contoh kecil dalam pengelolaan sumber daya perikanan, ya. Sekira itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami tentang pengertian dan latar belakang daripada CCRF tersebut. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi